Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pak berharap sekali semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Dan kita akan masuk pada materi kedua untuk pembelajaran agama Kristen. Pada hari ini kita akan membahas tentang keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Dan Pak berharap sekali, walaupun kita belajar tidak bertatapan muka, Pak berharap semuanya mengikuti dengan serius pembelajaran kita, yang pada hari ini Pak gunakan metode video animasi berbasis PowerPoint. Baik anak-anak semua, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas penyertaan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan memulai pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sertai kami semua agar dapat memahami materi yang diberikan kepada kami. Ini doa kami ya Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan pendekatan discovery learning dan pembelajaran jarak jauh secara online, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan bagaimana menjadikan keluarga itu sebagai pusat utama pendidikan. Nah, anak-anak semua, agar semuanya bergembira dalam mengikuti pembelajaran kita ke depan ini, kita akan menyanyi bersama-sama lagu yang sudah Bapak siapkan di slide. Walaupun kita tidak bertatapan muka, Pak berharap semuanya menyanyi ya, lagu yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagiku, teramat baik bagiku. Nah, Bapak berharap sekali setelah kita menyanyi bersama-sama, semuanya sudah bergembira dan semua sudah senang. Dan sekarang kalian silakan memperhatikan pada slide yang Bapak sudah siapkan. Bapak meminta kalian untuk mengamati sebuah gambar ya, dari kisah inspiratif dari orang tua dengan latar belakang yang sangat sederhana, tetapi sukses mendidik anak-anaknya. Foto pertama yang Pak tampilkan adalah foto anak tukang becak yang diwisuda dan bisa menyelesaikan S1 dan S2-nya dengan baik. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah gambar foto anak tukang bubur yang lulus di Akademi Kepolisian. Ya, anak-anak, setelah kalian mengamati gambar yang sudah Bapak sediakan, sekarang Bapak meminta kalian untuk menuliskan berbagai hal yang kalian temukan di dalam gambar tersebut. Misalnya, kalian bisa menuliskan apa saja yang ada pada gambar tersebut. Bagaimana atau kenapa bisa, sehingga orang tua dari latar belakang yang sederhana bisa mendidik anaknya hingga menjadi sukses. Intinya Pak meminta kalian menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan gambar yang Bapak sudah sediakan dengan materi kita pada hari ini tentang keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Anak-anak, ini tugas pertama yang harus
kalian kerjakan di LMS ya. Dan untuk mengerjakannya, videonya bisa kalian pause sebentar. Nah, anak-anak, pendidikan itu bisa berlangsung di 3 tempat, yaitu pertama keluarga, sekolah, dan masyarakat, atau yang dikenal dengan Tri Pusat Pendidikan. Tetapi karena materi kita pada hari ini berbicara tentang keluarga sebagai pusat utama pendidikan, maka Bapak akan berfokus kepada keluarga. Yang pertama adalah pendidikan. Keluarga dikatakan sebagai lembaga yang paling pertama dan terutama yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan sejak anak dilahirkan di dalam satu keluarga. Oleh karena itu, ada orang mengatakan bahwa anak itu dilahirkan ibaratnya kertas kosong yang masih polos, yang masih putih, dan lingkungannya lah yang menulisinya. Kalau ditulisi dengan tulisan-tulisan tidak baik, maka anak itu akan berkembang menjadi anak yang tidak baik. Tetapi kalau ditulisi dengan tulisan-tulisan yang baik, maka anak itu akan berkembang menjadi anak yang baik. Yang berikutnya adalah sosialisasi. Nah, anak-anak, setiap anak ketika dia dilahirkan dalam satu keluarga, dia pasti bergantung kepada lingkungan di mana dia berada. Nah, agar kehidupannya lebih maju, maka anak harus diajarkan berbagai hal. Misalnya, mempelajari sikap, mempelajari nilai, mempelajari norma yang berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Dan proses inilah yang disebut dengan proses sosialisasi. Dalam keluarga, proses sosialisasi dilakukan dengan menjadikan orang tua sebagai teladan. Dan dalam Alkitab, keluarga Timotius adalah salah satu contoh keluarga yang bisa dijadikan contoh karena orang tuanya telah menurunkan iman secara baik, secara turun-temurun kepada anak-anaknya. Yang kalian bisa baca dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Anak-anak semua, sebenarnya apa itu pendidikan Kristen? Pendidikan Kristen adalah pendidikan yang bercorak, yang bersumber, dan berorientasi kepada nilai-nilai Kristiani, dan menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan dalam kehidupan berkeluarga, agar selalu memiliki pemahaman serta relasi yang benar di dalam Yesus Kristus. Nah, dasar bagi orang tua untuk mendidik anak-anak berdasarkan ajaran Kristen untuk memberitakan keagungan Allah adalah dalam Ulangan 6 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu adalah dasar teologis kewajiban dari setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Nah, ada tugas kedua ya anak-anak yang harus kalian kerjakan. Kalian lihat di kegiatan 2 halaman 16. Kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Dan sama tugas ini kalian kerjakan juga di LMS masing-masing. Anak-anak semua, bagaimana sebenarnya cara mendidik berdasarkan firman Tuhan itu? Ya, mendidik berdasarkan firman Tuhan ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, mendidik dalam iman dan doa. Dalam hal ini kita bisa melihat dalam peristiwa Abraham ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya Ishak. Keberhasilan Abraham di sini nampak ketika Ishak sama sekali tidak memberontak kepada ayahnya. Di sini membuktikan bahwa Abraham telah berhasil menularkan imannya kepada Ishak. Yang kedua, mendidik dengan kerendahan hati.
Yang ketiga, mendidik dengan keberanian dan kepercayaan. Di sini Allah menginginkan ketegasan dan keyakinan dalam mendidik. Tuhan menghendaki setiap orang tua dapat mendidik anaknya dengan tegas dan sadar akan tujuan yang hendak dicapai. Dan dalam Alkitab, keluarga yang tidak berhasil mendidik anaknya dengan ketegasan dan keberanian adalah keluarga Imam Eli, di mana Imam Eli diceritakan membiarkan anak-anaknya melakukan perbuatan jahat tanpa sekalipun menegur anak-anaknya, sehingga dikatakan bahwa akhirnya Allah menghukum Imam Eli dan keluarganya. Baik anak-anak, Bapak sudah menjelaskan poin-poin penting dari materi kita pada hari ini. Nah, sekarang Bapak meminta kalian semua untuk menarik kesimpulan dari materi kita yang membicarakan tentang keluarga pusat utama pendidikan. Anak-anak, ini adalah tugas 3 ya, yang juga harus kalian kerjakan di LMS masing-masing. Baik anak-anak, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Tetapi sebelumnya, sekali lagi Pak ingatkan kepada kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak sudah sediakan di video pembelajarannya. Dan tugas-tugasnya dikumpulkan di LMS dengan waktu yang Bapak akan tentukan nanti. Anak-anak, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas penyertaan yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran pada saat ini. Berikan kemampuan pada kami untuk dapat memahami materi yang diberikan oleh guru kami. Ini doa kami ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.